Selamat sore teman-teman dan juga Kak Dewi Jayantari dan juga teman-teman yang sudah hadir di peluncuran buku nanti juga paham ya. Ini adalah buku terbaru Kak Dewi Jayantari. Kak Dewi Jayantari ini berasal dari Bali ya Kak ya. Iya, betul Oke, sekali, Kak. salam kenal. Kita sebelumnya telepon sama WA aja ya saat proses penerbitan. Betul. Iya, benar. Ini pertama kalinya kita ini ya, saling tatap muka. Oh iya ya oke. Eh, Teman-teman, sebelum kita mulai, akan saya bacakan CV atau kurikulum vitae dari Kak Dewi ya, penulis buku nanti juga paham. Kak Dewi Jayantari ini lahir di Kota Denpasar 14 Januari 1993, berangkat dari pengalaman hidup dan hal-hal yang terjadi di sekitarnya, membuatnya tertarik untuk menuangkannya di atas kertas. Baginya menulis sebagai media untuk memberi jeda ketika rasa kewalahan kembali hadir secara mendadak. Awalnya penulis sangat tidak percaya diri untuk mempublikasikan tulisan-tulisannya. Namun keyakinan suaminya membuatnya memberanikan diri untuk mengirim karyanya. Bermula dari mengikuti event menulis buku antologi dan perlombaan menulis lainnya, hingga akhirnya memutuskan untuk menulis buku solo, nanti juga paham. Merupakan buku solo pertamanya. Wah, keren, selamat. Jadi di UMD ini mendapatkan kepercayaan menerbitkan buku solo pertama Kak Dewi ya ceritanya ya. Iya, Oke. pertama. Mm-mm. Oke, Thank you buat di media sama-sama. yang udah memfasilitasi. Ya, Kak Dewi boleh cerita suka buku itu sejak kapan? Kalau cerita ya, singkatnya aja. Nggak tahu nih singkat apa nggak nih, mau cerita semua. Jadi, karena sebetulnya saya nggak punya kebiasaan, nggak ada kebiasaan buat berbagi cerita sama yang lain. Mm-mm. Kayak lebih nyaman sendiri, lebih nyaman di kamar gitu. Terus aku tuh suka lihat bintang sama langit malam itu. Nah, Mm-mm. jadi lebih senang sendiri ngadem semuanya sendiri gitu. Karena aku ngerasa juga setiap orang itu udah punya urusannya masing-masing, kepalanya udah cukup berisik sama mimpi-mimpinya, mungkin masalahnya gitu. Maka dari itu aku pikir kayaknya aku hmm, lebih nyaman nulis sendiri aja. Dan awalnya Kak, jadi kalau aku setiap nulis itu, aku sering robek, terus aku buang. Oh, kayak Iya, kayak kayak di film Ada Apa Dengan Cinta ya, nulis surat cinta terus dibuang ke tempat apa dibuang di lantai-lantai gitu ya. aku nggak mau ada yang tahu gitu kan gitu. Jadi aku robek, terus aku buang atau enggak. Kalau misalkan galau banget gitu, jadi aku bisa bakar gitu, diam-diam gitu. Gak ada yang tahu. Tapi ada beberapa cerita, misalkan yang aku simpan sendiri, yang buat aku pikir, oh ini bakal memotivasi aku ke depannya. Gitu. Mm-mm. Akhirnya sampai berapa lama itu terus berjalan aku nggak pede sama sekali aku pikir ya udah aja lah ngapain mas orang juga belum tentu mau tahu tentang urusan itu orang Mm-mm. belum tentu tahu. Wah, penting juga nggak sih ngurusin aku gitu kan aku pikirnya Iya. kayak gitu. Akhirnya sampai tapi aku tetap nulis nulis puisi aku suka kalau misal aku dulu sukanya lagi nulis puisi karena di puisi itu kan banyak diksi ya Iya. diksi itu Oh, kadang-kadang mohon maaf Kak, kan ini suaranya agak menggaung. Apakah mikrofonnya boleh didekatkan? udah Nah, ya kayak gini, sip, sip. Nah, kayak gini, masih ya jelas banget ini. oke. Ya, ini kayak Ya, gini aja. nah itu udah jadi aku lebih suka dulu nulis puisi karena kan kalau puisi itu banyak permainan diksi yang mana Mm-mm. artinya itu bisa beragam gitu kan. Mm-mm. Jadi ya udah aja sampai akhirnya suami aku bilang sayang kalau misalkan dirobek-robek terus tulisannya gitu kenapa nggak coba dipublish gitu. Terus aku bilang ngapain gitu, aduh malu nanti ketahuan diketawain lah nanti oh kok kayaknya terlalu puitis kah apakah gitu. Terus akhirnya dia coba ya udah apa namanya dipublish aja gitu kita kan nggak tahu ya walaupun misalkan kita nggak ngarepin eh, apa namanya feedback orang seperti apa cuman kan yang Ya. penting siapa tahu ini bisa jadi story kamu ke berapa tahun ke depan gitu jadi kamu punya cerita di sini gitu. Akhirnya ya udah aku cobalah tahun lalu itu aku bikin YouTube. Jadi aku bikin YouTube namanya Cerita Hati. Jadi itu isinya ya kayak puisi dibikin kayak musikalisasi puisi gitu. Akhirnya pelan-pelan coba nulis apa namanya ikut event buku antologi
gitu, dan akhirnya memberanikan diri nih bikin buku solo pertama gitu, dan akhirnya difasilitasi oleh Deal Media. Oke, thank you. Oke. Sampai hari apa bukunya? Sampai di hari Minggu deh kayaknya, Minggu Sabtu atau Minggu. Oke, 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 oke. Udah. Ya. Em, Teman-teman, kalau kita baca bukunya Kak Dewi Jayantari ini, seperti kita sedang beristirahat. Jadi kayak semacam jeda. Apa yang membuat kita berhenti sejenak dan membuat perenungan tersendiri. Kenapa Kak Dewi Iya. memilih jeda sebagai apa alasan untuk menulis? Mungkin teman-teman yang sudah bekerja atau mungkin sedang kuliah atau sekolah atau mungkin bapak ibu yang sudah di rumah atau mengisi masa pensiun itu kan masa jeda ya sebenarnya ya. Nah, kalau Kak Dewi ini Iya. masa jedanya atau waktu luangnya ya, jeda kan sama dengan luang ya, waktu waktu kosong Betul. itu digunakan untuk berkarya. Iya. Nah, kebanyakan orang itu mengisi waktu luang kan tidak banyak loh. Orang mau berkarya di saat jeda. Nah, alasannya kenapa? Ini menarik sekali. Em, Mungkin kalau misalkan kerja yang setiap hari kita pasti ada kerjaan, atau enggak ada walaupun kadang kita nggak kerja pun ada aja yang di pikiran gitu. Cuman Mm-mm. sampai aku ngerasa ada ada momen dimana kayak aku capek banget sama semuanya, aku pengen punya waktu buat sendiri, terus kayak kayak aku pengen tahu, eh kayak pengen refleksi diri aja, aku nih kenapa sih gitu. Terus apa yang aku kejar selama ini, apa yang bikin aku seperti ini gitu, kenapa aku menjadi seperti ini. Karena awalnya aku mikir aku orang aneh, Kak. Hmm? Anda kenapa? Karena teman-teman, ketika teman-teman seusia aku atau kayak gini ngajakin aku kayak oh nggak pergi, aku lebih nyaman sendiri gitu. Aku pikir itu kayak capek aja gitu. Aku nyaman aja sendiri gitu. Akhirnya mungkin karena beberapa peristiwa, rangkaian peristiwa juga di hidup aku pikir apa namanya, kayaknya aku sendiri, aku lebih tenang gitu. Kayak berhenti Gitu. sejenak mikirin apa-apa yang seharusnya dipikirin, itu kayaknya itu lebih nyaman deh. Jadi aku ada masa di mana aku flashback semuanya pelan-pelan. Aku coba cari sisi positif dari setiap kejadian itu. Karena kan kadang-kadang pas kita lagi dihadapkan di hari itu, kita kayak nggak bisa mikir sisi positifnya gitu loh, Kak. Terus nyalahin keadaan, gitu, terus nyalahin keadaan gitu. Terus aku pikir, mau sampai kapan aku kayak gini? Akhirnya aku coba, oh mungkin seperti ini yang maksudnya yang waktu itu. Mungkin seperti ini yang maksudnya waktu itu. Gitu. Jadi aku tulis itu semua gitu. Biar keluar aja daripada apa namanya, aku cerita ke orang tapi aku nggak tahu feedback yang mereka dapetin, yang aku dapetin itu kayak gimana. Karena kan kadang-kadang mm, kita cerita nih tapi malah jadinya ya udahlah cuma segitu aja, kamu anggap serius gitu. Mm-mm. Ya udahlah segitu kamu nangis, kamu tuh terlalu baperan gitu. Padahal kadang-kadang kita pas lagi momennya kita cuma butuh ini didengar aja gitu. Dan itu yang aku hindarin gitu, karena aku tuh tipenya yang terlalu apa namanya, mungkin bisa dibilang baperan iya gitu, kepikiran gitu. Jadi aku ngeblok diri aku sendiri, lebih baik aku nggak dengar kalimat itu, karena kayaknya sakit ketika aku butuh orang buat ngedengerin cerita aku, tapi pada akhirnya cerita aku cuma dibilang kayak dianggap sesuatu yang hal yang sepele, yang aku sendiri yang terlalu melebih-lebihkan gitu. Jadi aku pikir itu kayak melemahkan mental lagi sih gitu. Jadi kalau misalkan aku nulis, aku rasa itu jadi teman terbaik aku tanpa aku harus takut dihakimi apa-apa. Oke, menarik sekali. Kalau Kak Dewi, waktu nulisnya yang paling asik pagi, siang, malam, sore, atau sesuai dengan mood gitu? Pengen nulis ya nulis, atau punya waktu Malam, tertentu? Malam, malam. Aku lebih sering malam. Jadi sebelum tidur biasanya atau kalau udah selesai, setelah makan malam? sebelum ya setelah makan malam itu lah. Jadi misalkan kalau udah semua aktivitas udah selesai, aku udah Hmm. selesai semuanya, terus paling aku diam dulu di depan teras gitu sambil ngeliat bintang sebentar. Hmm. Udah kayaknya, kayak aku mau cerita nih gitu, baru buka laptop langsung gitu, bisa kadang sampai jam 12 malam sampai jam 1 gitu. Kalau Hmm. udah terlalu asik. Karena seru aja gitu, gimana kita bisa terbuka sama tentang apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain gitu, tanpa kita takut dihakimi sama orang lain.
Karena kan Oke. laptop nggak bisa komen ya. Iya, Apa sih nggak kamu bisa. itu baik gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi peluang aja rasanya gitu. Akhirnya Mm-mm. ditulis aja dulu, setelah berapa hari mungkin di review lagi, di seminggu lagi sengaja ditutup filenya, ditulis, dicoba dibaca lagi gitu. Kayaknya di sini aku agak ini dari sini. Oke, oke. Gitu. Sebelum terfikirkan untuk ngumpulin naskah nanti juga paham ya, tentu Kak Dewi punya beberapa eh, buku yang menginspirasi ya. Kalau Mm-mm. koleksi buku Kak Dewi kebanyakan tentang apa sih? Buku Tentang pengembangan diri, buku puisi, atau eh, punya banyak penulis favorit atau gimana yang akhirnya oh saya cocoknya nulis seperti ini kayak gitu, puisi atau kata hati itu gimana awal mulanya? ini, kalau buku yang pertama kali aku baca sampai dengan ini tuh buku The Secret. Oh, aku punya tuh Jadi selengkap ronde buku ya, iya, jadi aku keren baca banget. buku The Secret itu aku punya tiga kalau nggak salah. Aku ngikutin Mm-mm. jadinya itu benar-benar kayak merubah sudut pandang aku, merubah cara pikir aku, buku The Secret itu. Dan aku satu buku tuh aku bisa baca berapa kali gitu. Dan Nggak cukup bosenin ya. apa? Iya, sebenarnya kan setiap setiap edisi kadang-kadang isinya kurang lebih sama ya intinya Mm-mm. gitu. Cuman kayak nggak ngebosenin aja satu, yang kedua kalau entah sugesti atau kita karena jadi kebawa ya, kalau kita terapin kayaknya itu berguna gitu. Jujur dulu waktu baca aku pernah kepikiran pengen jadi seorang penulis, tapi kalau cuma cerita-cerita aja gitu, maksudnya cuma di dalam hati aja. Coba ya kalau seandainya aku punya buku kayak gimana gitu, sering mensugesti diri sendiri kayak gitu. Dan gak tahu kenapa akhirnya tiba di sini ketemu sama penerbit Bio Media, kerja sama di sini gitu, pikir ah Mm-mm. Alam penting raya yang banget. hukum tarik menarik law of attraction ya. Betul, betul, betul. Mm-mm. Gitu. Kalau saya yang suka dari seri The Secret itu yang ini, Hero juga bagus ya. The Magic malah Mhm. saya setelah The Secret ada seri The Magic ya, Ada buku Magic ya, keduanya. aku punya itu. Itu tentang rasa bersyukur. Betul. Mm-mm. 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 Kayaknya Kak Dewi juga membahas tentang bersyukur ya di buku ini ya. Iya. Oh, oke. Tulisannya mengalir dan sebagainya. Kalau selain The Secret, buku siapa yang istilahnya membuat Kak Dewi, oh saya ingin menulis buku karena terinspirasi dari buku ini kayak gitu. Misalnya punya siapa? Kalau yang terakhir aku baca itu bukunya Kak Bagas. Oh, Hello Ya, Bagus ya. iya, dari Hello Yang Bagas itu apa? bukunya simpel-simpel banget ya, yang kayak nanti juga terbiasa. Gitu. Jadi kayak nyontoh ke sana juga gitu. Oh, ini simpel. Jadi kadang-kadang kan dulu mikirnya gitu, nulis buku itu ribet gitu, kayaknya kita harus susun kata kayak gitu. Akhirnya dari bukunya The Secret, Hello Bagas, sama beberapa buku yang lain yang aku lihat, yang penting kita nyoba aja dulu, kita bikin aja dulu gitu sesuai dengan apa kata hati kita gitu. Nggak perlu dibikin ruwet. Kadang-kadang sesuatu yang terlalu berkonsep juga malah jadi blunder gitu nggak sih? Oke, sebelum kita lanjut Jadi ngobrol tentang biar aja. nanti juga paham, saya ingin nanya, Kak Dewi kegiatannya apa sih sehari-hari? Saya kerja di salah satu lapangan golf yang ada di Bali Hmm. sebagai sekretaris. Oh, udah lama di sana. Cukup lama sih, sekitar 6 tahun. Oh, lumayan ya. Iya. Oke. Tapi banyak inspirasi nggak suasana di sana membuat ketenangan atau apa? Iya, cukup cukup banyak Nah, inspirasi dari lingkungan ya. Gimana kita mm, ketemu sama orang-orang di sekitar, gimana mereka dengan berbagai karakter, cara mereka mm, menghadapi masalah gitu. Kan kadang-kadang mereka ada teman-teman lah suka cerita tentang kehidupannya gitu. Jadi aku kadang belajar dari situ juga. ya, 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 ya. Oke, menarik banget. Teman-teman, kita masuk ke bukunya Kak Dewi ya. Mengapa memilih judul nanti juga paham ya? Mataku terpejam, kepalaku berisik. Ini sangat filosofis ya. Mungkin Kak Dewi bisa jelasin satu persatu dari nanti juga paham itu maksudnya gimana. Terus subjudulnya adalah mataku terpejam itu maksudnya gimana. Terus kepalaku berisik. Apakah ada
pikiran yang mengganggu kita sehingga harus memejamkan mata gitu. Ini filosofi seperti apa? Bocoran Hmm. dikit. Jadi sebenarnya tagline mataku terpejam dan kepalaku beresek itu bermula dari aku pernah pulang kerja kayaknya udah rencana ntar mau tidur cepat nih gitu. Mm-mm. Ini hari ini capek banget jadi mau tidur cepat. Udah rencana. Akhirnya pas mau tidur nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak inget banyak hal gitu kayak ah Mm-mm. ada beberapa mimpi yang belum kekejar, terus orang tua yang Mm-mm. jarang disapa kabarnya, terus ada Mm-mm. saudara yang kita jarang temuin gitu. Mm-mm. Terus kayaknya waktu itu habis begitu aja, habis di tempat kerja. Terus banyak orang-orang yang harusnya kita kasihi, yang kita harus sapa juga kabarnya itu jarang banget kita punya waktu untuk mereka gitu. Kita pulang kerja malam, mereka udah tidur kayak gitu gitu. Terus kayak ingat lagi apa namanya banyak harapan, banyak cerita-cerita yang aku pengen jalanin sama mereka semua gitu sama orang tua. Makanya di buku Quality yang time ya Kak ya. di subbab itu Quality betul time. gitu. Ah. Ada di fitur yang judulnya Tolong Tunggu Aku. Mm-mm. Waktu itu aku terinspirasi karena semakin lama aku sadar orang tua aku semakin menua. Mm-mm. Aku lama ketemu, terus sekali ketemu aku sadar, oh udah mulai keriput, sudah mulai ini gitu. Mm. Kayak ya Tuhan tolong dipanjangin umurnya gitu karena ada beberapa hal yang pengen aku wujudin walaupun aku nggak pernah bilang misalkan I love you ke mama ke papa gitu ke adik-adik gitu jarang cuman Mm. banyak cerita yang aku pengen siapin yang pengen aku jalinin sama mereka gitu sama suami aku sama keluarga aku mertua aku semuanya tapi mungkin karena keterbatasan waktu yang sekarang apa namanya aku nggak bisa banyak ngasih waktu ke mereka gitu tapi aku harap Mm. mereka selalu sehat sampai saatnya nanti aku tiba di tujuan sampai saatnya aku bisa mewujudin cita-cita yang sudah aku siapin buat mereka gitu. Nah aku nggak berani berjanji apa-apa sekarang sama mereka. Eh, aku belum siap untuk mewujudkan cerita itu sekarang gitu. Jadi aku cuma bisa berdoa, tolong tunggu aku, tolong tetap sehat sampai akhirnya kita bisa mewujudkan cerita-cerita itu sama-sama. Oke, oke, oke. Jadi itulah Em, fisiknya mimpi-mimpi yang berebut ingin di oh iya apa Wujudkan. namanya wujudkan. Iya Hmm. Aku juga kayak gitu, Kak. Jadi, Kak Dewi, saya mungkin teman-teman yang nonton peluncuran bukunya Kak Dewi ya, eh, semua orang punya keinginan yang besar ya. betul. Nah, itu pasti akan mengganggu kepala kita dan bagaimana mewujudkannya, ya kan ya. Mm-mm. Dan kita harus, kadang kita harus rehat sejenak, terpejam Mm-mm. untuk memikir bagaimana sih mewujudkannya ya. Nah, itu Iya, menarik sekali. Akhirnya kita paham bahwa meraih sesuatu itu tidak mudah ya, iya. tapi kita harus menjalaninya. Betul. Setiap orang bisa berubah, setiap orang bisa pergi. Kapan aja. Iya. Jadi, apa namanya, hmm, kadang aku sadar pas di saat aku ada momen-momen tertentu, aku sadar kayak satu-satunya yang bisa kita harapin ya diri kita sendiri. Mm-mm. Karena kita nggak tahu apakah orang itu akan selalu ada sama kita, enggak gitu. Jadi, jangan lupa buat jadiin diri kita itu pemeran utama dalam hidup kita Ya, masing-masing. sepakat Karena banget. sebaik apapun, iya. Karena sebaik apapun kita berusaha, kita berbuat baik sama orang, pada akhirnya kita tetap akan jadi figuran kok di hidup. Ini sih. Hmm, filosofis sekali. Em, Kalau boleh tanya lagi, proses menulis nanti juga paham ini dari mulai kapan sih, Kak Dewi? Prosesnya itu sekitar selesainya sekitar 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan Mm-mm. dari Oktober atau November tahun lalu. Ngumpul-ngumpulinnya. Kalau ngumpul nulisnya udah lama, Kalau nulisnya udah lama, cuman eh, nyusunnya ya, iya nyusunnya gitu. Jadi kan sebenarnya nulisnya random aja sebenarnya nih Kak. random. Jadi aku Mm-mm. nggak, iya jadi nggak yang bikin topiknya dulu waktu itu sempat yang cuma nulis 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 gitu. Akhirnya aku coba susun tak jadiin satu yang mana nih yang berkaitan sama ini gitu. Sebenarnya bingung juga tadi judulnya apa ya gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Karena di sini aku banyak eh, topik tentang bagaimana aku ingin memahami sesuatu dan Mm-mm. bagaimana waktu membawa aku memahami semuanya satu persatu dengan perlahan gitu. Akhirnya aku tulis nanti juga paham bersama seiringnya waktu. Mm-mm.
Jadi muncul ide itu juga nggak serta-merta ya, butuh Iya, waktu juga betul, kan? betul. Mm-mm. Oke, oke, oke. Mungkin Mas Yudi mau nanya, silakan. Ini peserta hanya bertiga, jadi kita bisa quality time, deep talk dengan penulis kita. Oke, sebagai permulaan, boleh bantu Kak Dewi membacakan eh, satu paragraf atau dua paragraf dari nanti juga paham mungkin yang paling berkesan mungkin. Walaupun supaya berkesan, tapi yang selalu terngiang mungkin salah satu, silakan. Eh, Kutipannya adalah, Heeh. aku udah temannya keliling-keliling untuk nyari yang namanya tenang, tapi ternyata tenang yang sederhana adalah jauh dari hiruk pikuknya suara yang tidak ingin kudengar adalah tenang yang sederhana. Hmm. Itu sih yang bikin apa namanya awal mula aku menulis itu. Karena aku pernah mungkin ada di posisi yang lingkungan yang kurang mendukung, Mm-mm. lingkungan yang kalau istilahnya kayak sekarang kayak toxic lah ya. Toxic ya. Lingkungan yang Ya yang bikin aku membuat bikin kita aku risih kayak juga ya. iya. Tapi karena Mm-mm. keadaan kita nggak bisa pergi dari situ Tidak bisa sebenarnya, menghindar. tidak bisa menghindar. Terus Mm-mm. sampai akhirnya aku ngerasa kayak aku jauh pada diriku sendiri. Apa yang jadi mau Hmm. aku, apa yang jadi gini aku sempat ngerasa jauh dari diriku sendiri. Akhirnya aku ambil keputusan, aku pengen keluar dari situ apapun resikonya. Dan Hmm. ternyata ya itu tenang yang sederhana gitu. Aku jauh dari orang-orang yang selama ini apa namanya mencoba mengalihkan apa yang aku sukain atau enggak apa yang menghalangi aku gitu. Oh, ini menarik, menarik sekali. Aku pernah mengalami fase itu di mana aku nggak mau em, apa yang aku cita-citakan sejak kecil menjadi penulis dan penerbit itu terbengkalai begitu saja. Aku harus memutuskan untuk pergi ya kan ya, ya kan Mm-mm. ya. Itu aku pernah mengalami Iya, Kak Dewi. Sehingga orang-orang oh yang ya, nggak suka sama saya, yang berusaha menghalangi atau mungkin membuli ya, itu ya nggak aku pikirin. Akhirnya kan aku bisa tenang berkarya, ya kan ya. iya, Pernah iya mengalami kadang ini. Teman-teman mungkin yang pernah atau sedang mengalami fase ingin keluar dari zona nyaman atau ingin keluar dari lingkungan yang toksik itu memang wajib membuat keputusan yang berani ya mungkin ya. Saya iya. yakin keputusan Kak Dewi sangat berani. Aku rasa ya karena apa Mm-mm. namanya aku udah cukup lama terjebak di lingkungan itu di mana aku jadi yang iya-iya aja Mm-mm. karena nggak enakan, Oh, karena nggak oh, nyakitin, oh, oh. karena takut dikatain gimana gitu, oh eh, sok gimana gitu. Akhirnya ya udah aja gitu. Karena kebutuhan, karena keadaan juga gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa aku muak Ini ngelek Kak Dewi, ngelek sinyalnya. semuanya. Aku like ya. Ya, 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 agak ke depan dikit coba, agak ke depan supaya lebih jelas. Ya, Sudah? ya sip. Ya. Iya, jadi akhirnya aku bikin keputusan yang besar. Aku keluar dari situ, aku menjauh dulu sejenak. Aku nggak kontakkan, nggak apa gitu. Terserah mau dibilang apa. Mm-mm. Di situ aku ngerasa, kok aku nggak kangen ya sama mereka. Kok aku nggak gimana ya gitu. Kok rasanya tenang ya sekarang gitu. Akhirnya ya ternyata tenang itu sesederhana itu. Kita Keluar jauh. dari orang-orang yang tidak mendukung sebenarnya ya apa yang kita inginkan. Iya, iya dari Itu penting ya lingkungan-lingkungan yang keputusan itu. Aku eh, keputusan itu Kak Dewi merasa menjadi keputusan yang besar ya. besar karena aku butuh bertahun-tahun untuk berani bilang enggak gitu, nggak berani bilang Enggak aku mau gitu ya. keluar gitu. Iya, dan awal-awal juga susah ya, jadi pas dibilang enggak traveling gitu, aduh gimana ya nanti gitu, Mm-mm. atau enggak jadi omongan enggak ya, aku diapain ya, dipikir apa enggak ya gitu. Cuman makin lama aku jauh dari mereka, aku ngerasa aku lebih tenang, aku ngerasa kayak aku pulang ke diri aku sendiri.
Aku suka kalimat tadi. Aku pulang kepada diri sendiri. Artinya kita, Kak Dewi, saya, mungkin teman-teman, Mas Yudi juga yang hadir di sini atau yang sedang nonton, kita sebaiknya dan memang seharusnya harus berpulang kepada diri sendiri dan kita lebih tahu mengenal diri sendiri dan kita menjadi orang yang percaya diri, eh, mudah Betul. bereksplorasi, berkarya Iya, sesuai dengan minat kita. iya. Memang perlu hal-hal yang menyendiri itu karena Mm, kita memang menjadi makhluk yang individu memang pada dasarnya ya kan ya. Tetapi betul. memang untuk mengubah sebuah ide selain sendiri harus matang itu membutuhkan kolaborasi. Tapi tanpa ada kesendirian dimanapun ya kan ya, saya percaya tulisan-tulisan itu atau mungkin karya-karya yang lain tidak diciptakan, tidak tercipta ya enggak Kak? Iya, Hmm. betul Kalau waktu itu sekali. sudah Kan nikah atau karena kita, belum waktu memutuskan untuk pergi? sudah nikah. Jadi aku juga cerita sama suami, eh, aku Hmm. mau jauh dari sini dulu untuk sementara gitu. Aku rasanya udah terlalu capek gitu. Aku nggak tahu ini keputusannya salah apa benar, tapi yang jelas aku mau pergi aja dulu, gitu. Sampai kalau misalkan emang ini salah, aku nggak malu, aku nggak akan malu buat kembali lagi. Tapi kalau sampai ini benar, aku mau tetap di sini. Saya yakin keputusan Akhirnya dengan kesendirian aku ya, aku ngerasa lebih tenang, aku ngerasa pulang ke diri aku sendiri. oke menarik. Saya Dimana aku yakin pada akhirnya keputusan yang nyesalin kita ambil kenapa itu aku keputusan ambil yang teh. sangat benar ya Kak ya. Keputusan Iya, yang kita ambil adalah keputusan yang sangat benar iya. karena Jadi kita kadang tahu kita, resikonya dan resiko itu baik untuk kita. Rasa iya, tenang, rasa bahagia ya kan ya. iya, Itu eh, saya pikir bukunya Kak Dewi mindfulness sekali ya teman-teman. Rasa iya. Billy juga. Karena kadang-kadang ya kita nggak tahu itu keputusan benar apa enggak kalau kita Mm-mm. nggak jalani dulu. Tapi apapun resikonya kita harus pertimbangkan juga kan. Misalkan kalau sampai aku harus balik, aku harus siap dengan rasa malu gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalkan ya kan pasti harus dipertimbangkan semuanya gitu kan. Aku harus siap gimana nantinya gitu. Tapi apa namanya ya, aku pikir aku mau coba aja dulu gitu. Gimana pun nanti entah ini benar apa enggak. Tapi aku sekarang ingin pergi dulu sebentar gitu. Aku pengen pulang ke diri aku sendiri. Sampai akhirnya waktu ngajak aku, ya aku pulang ke diri aku. Ternyata, oh ternyata gini ya rasanya hidup gitu sih. Sampai akhirnya aku sampai ngerasa kayak gitu. Gini ya ternyata jadi diri sendiri itu kayak gini ya. Ternyata Oh enak ternyata ya. kita juga, kita iya, iya gitu. Oh, oh. Oh ternyata Itu aku juga bisa tertawa seperti ini ya gitu. Gitu. Sederhananya kayak sampai kayak gitu nih. Mm-mm. Ternyata aku bisa loh kalau misalkan aku pikir aku nggak bisa apa-apa gitu. Ternyata di saat aku seperti ini aku bisa, eh, aku tidak seburuk yang mereka bilang, aku Mm. tidak eh, selemah yang mereka kira gitu. Oke, oke, menarik sekali. Em, Harapan dari buku ini sebenarnya Pikir kepada aku nggak bisa pembaca apa-apa. yang ingin Kak Dan Dewi sampaikan itu apa? Ekspektasinya. kepada pembaca, semoga buku ini bisa jadi teman buat Mm-mm. kalian yang sendiri, buat kalian lagi ngerasa ada di posisi yang sama-sama aku dulu. Mm-mm. Terus intinya sih itu jangan pernah eh, jadikan diri kalian itu pemeran utama karena sebaik apapun kita sudah semaksimal apa kita berusaha untuk menjadi baik bagi seseorang, kita akan tetap jadi figuran dan pilihan orang itu sendiri. Jadi jangan jadikan orang lain prioritas ketika kalian cuma dijadikan pilihan. Kita menjadi orang yang kita harus menjadi peran utama untuk hidup kita ya. Iya, jangan takut. Jangan takut. Karena ya, iya, karena kan yang tadi aku bilang setiap orang tuh bisa berubah sesuai dengan keadaan, atau enggak apakah kita sudah tidak menguntungkan atau kita bagaimana gitu. Ya, namanya kita akan tetap jadi figuran di orang lain. Jadi Oh, sayangin dulu diri kalian. Jangan lupa, sesibuk apapun, jangan lupa
lupa tanya sama diri sendiri, kita udah bahagia apa belum, kita capek nggak hari ini, kita happy nggak gitu. Sebelum nanyain orang, kamu udah makan belum, pastiin kamu udah makan sebelum nanya ke orang lain. Ini menarik banget. Kita harus lebih perhatian kepada diri sendiri dulu dong. Mm-mm. Iya. Banyak life lesson, pelajaran hidup yang kita obrolkan pada sore hari ini di buku nanti juga paham ya. Bagaimana mata kita terpejam, kemudian banyak hal yang berkecamuk di pikiran kita, rencana-rencana kita, masalah-masalah kita. Ternyata kita harus kembali kepada diri sendiri, teman-teman. Wajib berani dan kita menjadi pemeran utama ya. Dan kita nggak boleh takut. Iya. Ini banyak Iya. filosofi hidup yang menguatkan kita. Iya. Oke, nggak terasa 30 menit. Oh ya, udah 30 menit ya. Iya, ya. Kita ke sesi tanya jawab ya. Mungkin Mas Yudi Boleh. mau nanya. Halo, Halo, sore. selamat sore Mas Yudi. Boleh open cam atau langsung tanya? Sore dengan Abang siapa? Bang Dio ya? Iya, saya Dio. Oh. Bang Dio, perkenalkan saya Yudi. Saya suaminya Ibu Dewi. Selamat kenal Pak Yudi. Jadi, Luar biasa. Tadi Jadi, saya udah, husband. jadi tadi tadi tuh udah aku bilang sama mendengar. dia, ada yang nonton nggak ya gitu. Terus namanya jujur kan akhirnya dia jadi satu-satunya orang yang nonton saya hari ini. Silakan Pak Yudi. Beli ya Dengan manggilnya ya kalau di Bali ya. Beli ya. Ya, Beli. kalau di Bali beli. Beli Yudi silakan. Saya punya Ya. beberapa teman dari Bali ya. Kuliah di Solo itu dua. Beli Dewa, yang satu ini Iqbal namanya. Oh, banyak juga ya. Di Solo banyak dari Bali itu banyak. Ya. Silakan Jadi Mas dari, Beli Yudi, silakan. dari tadi mendengar pembicaraan berdua tuh luar biasa ya. Maksudnya semua yang diomong itu berdasarkan kenyataan, isi hati itu luar biasa. Berdasarkan Dengarnya bukunya, ya. bukunya Ibu Dewi. Isi hati daripada sang penulis. Tapi saya terus terang secara pribadi sekarang bangga sama istri saya sendiri, di mana dia sekarang saya sudah bisa bilang dia adalah seorang penulis yang dulunya itu melupakan angan-angannya dia akhirnya tercapai menjadi seorang penulis. Luar biasa loh Mas, serius. Saya bangga, saya apresiasi istri karena dari sekian lama perjuangan akhirnya dia bisa sampai di titik saat ini gitu. Jadi saya pasti support istri apapun yang terjadi gitu. Pokoknya istri saya luar biasa Mas. Perlu diragukan. Aku waktu Kak Dewi, aku manggilnya Kak ya. Kalau perempuan manggilnya apa manggilnya? Sih. Mbok bisa. Mbok ya. Dia bisa juga. Waktu itu kan aku manggilnya Kak Dewi aja ya lebih Iya, karena ya. boleh. Itu kan itu loh Beli Yudi. Jadi dia revisi ini ya biografi ya. Iya. Jadi peran suami itu sangat luar biasa. Jadi selamat Mas Yudi juga ya. Selamat karena saya pernah membaca ya bahwa 5 orang terdekat kita itu yang membentuk kita. Nah, Anda berdua itu sangat dekat dan itu membentuk pribadi rumah tangga yang luar biasa, saling support. Astungkara. Astagfirullah. Iya. Kalau awal-awal membaca naskahnya Kak Dewi, Beli Yudi gimana? Ini terus terang dari pertama buat buku belum dapat baca yang sampai full habis. Cuman setiap Yang ingat aja. setiap buat naskah itu dikasih tahu ini yang dibuat, ini yang bakal ini. Itu semua tentang kehidupan istri sebenarnya dan kehidupan kita berdua di mana poin-poinnya itu kita ini apa namanya? Ada perenungan lah Kak Dio dari semua kehidupan kita renungkan akhirnya kita dapat ini belajar dari semua itu sih intinya dari buku yang dibuat sama istri dan itu luar biasa kalau menurut aku Kak Dio. Sangat luar biasa juga apa ya? Sangat menikmati. Iya. Tapi ini sempat nggak ada hal-hal yang
kurang setuju yang ditulis atau mungkin memberikan saran kayak gitu, diskusi kayak gitu antara kalian berdua. Kalau dari aku sendiri biasanya nggak terlalu yang ngekang istri, yang jelas apa yang dia mau aku turutin. Setelah itu kalau ada memangnya yang bisa aku kasih masukan, contoh misalkan ceritanya mungkin ada yang bisa aku tambahin dikit, atau misalkan aku ada improve sedikit, aku kasih tahu ke istri. Jadi nggak terlalu yang ngekang istri harus gini nggak, cuman lebih yang ngelihat secara global. Setelah itu kalau misalnya ada yang perlu aku kasih masukan dikit, aku kasih masukan. Itu pun aku nggak maksa. Kalau istri nggak mau ya sudah, sesuai based on ininya dia, kemauannya dia. Itu sih Kak Dio, Bang Dio. Oke, Beli Yudi, apakah ada ide tertarik ikut nulis nggak? Ingin menjadi penulis juga? Kalau lihat dari istri, sebelumnya ini Suka nulis? sebelum nulis buku itu istri kan masih ragu-ragu. Kalau mau nulis ini takut dalam arti nanti ini nggak ya, masih ragu lah kalau nulis. Akhirnya lama kelamaan nulis biasa, akhirnya sampai tak support. Sebelum buat buku tak suruh ikut aja lomba apa namanya istilahnya untuk puisi segala macam. Akhirnya dia sampai ikut beberapa dan akhirnya dapat piala-piala. Akhirnya di rumah sampai penuh dengan piala, ada Wow. beberapa piala. Terus sampai akhirnya dia dapat terpilih jadi penulis terbaik lah dari semua ini tuh. Akhirnya setelah itu saranin, ya udah kalau emang itu ini kayaknya udah cukup piala seperti ini, udah luar biasa. Jadi tinggal lanjut buat buku lagi. Jadi sampai sekarang udah bisa buat buku luar biasa. Oke, thank you. Pertanyaan mungkin untuk Ibu Dewi dari Pak Yudi, silakan. Silakan. Kalau pertanyaan cuma satu aja, kapan menjadi sukses? Pertanyaan menarik, kapan menjadi sukses? Karena aku ingin istriku tuh selalu termotivasi untuk jadi orang yang sukses, untuk jadi ibu rumah tangga yang baik. Itu sebabnya kenapa aku nanya ke istri kapan sukses. Jadi harapannya istri nggak pernah berhenti-berhenti untuk berjuang, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan di keluarga, gitu sih. Luar biasa. Oke, silakan dijawab, Ibu Dewi. Kalau pertanyaan kapan sukses, aku pikir hari ini pun aku merasa sukses ya. Kenapa? Saya Karena sepakat. Hari ini kita sukses. Betul. Merinding jadinya. Setiap hari adalah kesuksesan, ya kan? Betul. iya, Kita bisa bangun, sudah sukses. Ya, Itu sederhana. iya, ya, betul. Kita bisa Itu menyelenggarakan peluncuran walaupun bertiga, sudah sukses. sukses. Ya, betul. Karena Benar. ini sesuatu yang dulu aku semogakan, jadi event ini cuman kita bertiga, ya aku pikir aku udah sukses ya. Iya, Tapi betul. sesuatu yang Betul aku sekali. semogakan. Ya, Cuma betul. kayak misalkan kita baru bangun, kayak tadi Kak Dio bilang gitu, kita pas malam tidur, terus berharap besok pagi bangun lagi gitu. Dan ketika besok paginya bangun, ya aku pikir aku udah sukses. Karena itu sesuatu yang aku semogakan juga, aku bisa bangun di pagi hari. Merinding. Kalau saya nanya satu juga. Rencana setelah nanti juga paham, kira-kira mau nulis tentang apa lagi? Masih di puisi kah? Atau ingin meningkatkan di buku pengembangan diri yang lebih menantang, atau di novel, atau apa, Ibu Dewi? Kalau sekarang lagi nulis juga masih sama temanya, self improvement juga. Development. Ya udah hampir 80% udah selesai. Menarik. Jadi yang pernah aneh aja. Jadi sebenarnya nulis ini juga jadi media buat aku ngebuang apa yang dalam diri aku. Jadi apa namanya, aku pengen keluarin apa yang ada di diri aku, unek-unek aku, harapan aku, semuanya aku tulis di buku. Kayak suamiku bilang, mungkin ini bisa jadi cerita di beberapa tahun ke depan bahwa aku pernah berjuang seperti ini, aku pernah sekuat ini. Jadi ada masa di mana mungkin aku akan merasa lelah sama semuanya, aku ngerasa ingin berhenti, ingin menyerah. Tapi sometimes ketika aku baca buku aku ingat bahwa aku pernah sekuat itu dalam menghadapi rangkaian peristiwa yang kadang-kadang datangnya mendadak gitu, udah kayak kejutan gitu. Itu aku lebih ke sana.
Oke, menarik sekali jawabannya, dan itu menjadi jawaban kita semua ya, bahwa hari demi hari adalah sebuah proses yang harus kita nikmati. Ini saya mohon maaf sekali karena persiapan buka puasa, jadi Siap, siap. mungkin Oke. satu pernyataan dari Kak Dewi untuk Mm-mm. teman-teman semua, silahkan. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat apapun yang kalian lagi hadapin sekarang. Aku berharap kalian tetap kuat, kalian tetap sabar karena Tuhan punya rencananya masing-masing. Percaya aja, seiring waktu kita akan paham apa yang udah terjadi dari diri kita sekarang. Oke, keren banget. Terima kasih banyak. Oke, kita cukupkan, tapi kita akan menunggu karya Kak Dewi Waktu Jayanti akan membawa selanjutnya. kita. Terima Gimana? kasih. Iya, oke. Eh, mungkin saya ngobrol 5 menit lah ya sebelum kita akhiri, tapi kita stop recording dulu.